kita membenci sesuatu, bencilah sekedarnya, jangan terlalu membenci. Enggak. Jangan, bisa jadi nanti yang kita benci saat ini, suatu saat nanti akan menjadi sesuatu yang paling kita sukai. Makanya, ya, makanya hobi terhadap sesuatu itu hobi sekedarnya, dan tidak terlalu udah sekedar-kedarnya aja. Nah, kalau itu olahraga, ya, very hobi ya sekedarnya, gitu kan. Dan tidak terlalu Nah, begitu juga, hati-hati di sini. Nih apalagi nih pimpong, nih apa ini? Ya, batur-batur ini yo. Ini cintailah sekedarnya, jangan terlalu. Sampai tengah malam lu lupa sembahyang subuh. Nah, nggak sampai luput salat subuhnya, itu kan maksiat jadinya. Hah? Lupa sampai jam 12 sampai jam 2 temen tahu-tahu menjelang subuh tinduk itu. Lolos subuh teh. Nah, ini kan berubah. Yang tadinya niatnya untuk mencari pahala biar sehat, jadi ya ngono jarin. Maka cintailah sekedarnya. Ya, yang oprot endah ngetang nih. Aja oprot nih. Ya, sekedarnya dan tidak terlalu Nah, jangan sampai kita. Makanya seseorang itu akan dimatikan dalam keadaan kebiasaannya di dunia itu. Dia biasa bagaimana? Nah, kalau dia bisa berbuat baik, biasa, insya Allah dia akan dimatikan dalam keadaan baik. Sebaliknya, kalau dia sering berbuat kejahatan, kecuali kalau dia tobat. Tobat selama sebelum matahari terbit dari barat, tetap terima tobatnya. Apapun bertobat, kecuali syirik. Apapun dosa besar, apapun Allah akan menerima tobatnya. Ya. Nah, kan di sini bagaimana? Maka pun sunatan itu nalkin yang ingetang ye kau la ilaha illallah. Tujuannya apa? Supaya dia menjadikan akhir daripada kalimat yang diucapkan sewaktu dia itu meninggalkan dunia ini, la ilaha illallah. Maka dalam satu hadis, siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah di dunia ini akan masuk surga. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala. Ini tujuannya menalkinnya. Ya, akan dijelaskan di sini. Muslimun an Abi Sa'id al-Khudri, meriwayatkan Imam Muslim dalam kitabnya Sahih dari Abi Sa'id al-Khudri, sahabat Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala. Beliau mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Ingatkan terhadap orang yang mau mati di antara kalian. Mautakum, mayit kalian, orang yang mau meninggal di antara kalian. Ingatkanlah dia la ilaha illallah. Berdasarkan ini yang sunatang itu dah. Hukumnya sunnah. Tujuannya, makanya mentenalkinnya lah menah ucapannya. Wah, dia tidak ulang-ulangin terus. Dan biang itu ulang-ulanginnya. Kalau dia sudah ucapkan satu kali udah. Nanti apa nih? Di sini la ilaha illallah. Ya, oh, otomatis wah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Zaid bin Aslam, menyebutkan Ibnu Abi Dunya an Zaid bin Aslam dari Zaid bin Aslam qala Uthman bin Affan, mengatakan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ihtudira al-mayyitu falaqinuhu la ilaha illallah. Jikalau sudah seorang dihampiri oleh kematian, maka ingatkanlah dia, laqinuhu la ilaha illallah. Ingatkan dia kalimat la ilaha illallah. Kumbana fa innahu ma min abdin yukhtamu lahu biha inda mautihi illa kanat zadahu ilal jannah. Fa innahu, karena sesungguhnya ma min abdin, tidak ada seorang hamba, yukhtamu lahu biha, yang disudahi dengannya dengan kalimat la ilaha illallah. Sudahin akhirnya inda mautihi, saat dia meninggal, illa kanat ma, kecuali kanat kalimat la ilaha illallah itu zadahu ilal jannah, bekalnya, modalnya untuk masuk surga. Illa kanat, ay kanat, isim kanat di sini la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah, illa kanat zadahu ilal jannah, modal dan bekalnya untuk
masuk surga. Nah, ya. Makanya itu tujuannya untuk kita mengingatkan seorang mayit itu, seorang yang sakaratul maut, menghadapi sakaratul maut itu mengingatkan dia kalimat la ilaha illallah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, mengatakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, uhduru mautakum, hadirilah saudara-saudaramu yang didatangi oleh kematian, artinya orang yang lagi sakaratul maut. Walakinuhum, dan ingatkanlah kepada mereka yang meninggal ini la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Wadzakiruhum, dan ingatkanlah, ada artinya lakinu wadzakiruhum, ingatkan. Talqin itu artinya kita mengingatkan dia dengan mengucapkan, ya. Kita ikutkan la ilaha illallah, antara milu, ini orang talqin dah, talqin. Wadzakiruhum, dan ingatkan kepadanya, fa innahum yarawna ma la tarawun, karena sesungguhnya dia itu melihat apa yang kalian tidak lihat. Kalau menurut seseorang itu yang meninggal itu, dia akan matanya itu, pandangannya itu akan mengikuti ruhnya, ya, ruhnya yang dicabut. Makanya itu hati-hati di sini dah. Namun seseorang itu akan dimatikan menurut kebiasaannya nanti di dunia ini, maras beruin. Yamutul abdu ala ma 'asha alaihi wa yub'atu ala ma mata alaihi. Ini tujuannya. Tujuannya ini tidak ada lain kecuali untuk supaya menjadikan akhir dari ucapannya di dunia ini la ilaha illallah. Ini tujuannya. Mentalkin dia la ilaha illallah. وذكر أبو نعيم من حديث مكحول عن إسماعيل بن عياش عن أبي معاذ عتبة بن حميد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم احضروا موتاكم ولقنوهم لا إله إلا الله وبشروهم الجنة فإن الحكيم من الرجال يتحير عند ذلك المصرع وإن الشيطان أقرب ما يكون من ابن آدم عند ذلك المصرع. Menyebutkan Abu Nu'aymin. Abu Nu'aymin mempunyai kitab namanya Al-Hilyah, Hilyatul Awliya. Min hadits Makhul, dari hadits Makhul an Ismail ibn Ayyash, dari Sayyidina Ismail ibn Ayyash ibn Abi Mu'ad. Abi Mu'ad aranya Utbah bin Humaid. An Makhul, dari Makhul an Wathilah bin Al-Asqa. Wathilah bin Al-Asqa ini sahabat Rasulullah SAW. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Uhduru mautakum." Hadirilah saudara-saudaramu yang didatangi oleh kematian, yang menghadapi sakaratul maut. Mautakum ayane man hadarahu atau hadarahu al-wafatu atau hadarathu al-wafatu. Nah, ay uhtidiru. Walakinuhum, dan talkinlah mereka itu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Wabashiruhum al-jannah. Bahagiakanlah mereka itu dengan surga. Surga. Yang bahwa surga itu ini, ingatkan ucapan nih nanti surga la ilaha illallah. Dan dia ulang-ulang. Ya. Saat nanti lagi. Kalau sudah berapa saat, baru ditalkin lagi. Wabashiruhum bil jannah. Bahagiakanlah mereka itu dengan kabar, berikanlah mereka itu kabar gembira tentang surga. Nah, fa innal hakima, sesungguhnya orang yang bijak di antara kalian, di antara orang-orang yang minar rijal, yang bijak, yang bijaksana dari orang-orang yang dewasa, ya tahayyaru, dia akan bingung. Tahayyur artinya bingung. Inda dzalikal masra, tatkala dia menghadapi kematian ini. Bingung. Ini orang-orang yang bijaksana, orang yang masih bingung, apalagi macam kita kata dulu, ya. Wa inna syaitana, dan sesungguhnya syaitan itu aqrabu ma yakun min ibn Adam, dekatnya, paling dekatnya dia dengan ibn Adam, inda dzalikal masra, tatkala dia menghadapi kematian. Syaitan itu paling dekat lah itu, paling dekat dengan orang yang
lagi menghadapi kematian ini. Makanya dari itu maka kita terus mentalkinnya. La ilaha illallah. Kalau syaitan wah bersumpah ya, la atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kami akan datangi dia, ya Allah. Karena ya terlaknat si Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, maka dia bersumpah akan mendatangi anak Adam itu dari sekelilingnya, dari kanan, kiri, depan, belakang, sehingga engkau tidak mendapatkan dari mereka yang bersyukur kecuali sedikit. Anak Adam. Fa innal hakima minar rijal yatahayyaru inda dhalikal masra. Karena orang yang bijaksana dari orang-orang yang dewasa di antara kalian, yatahayyaru akan bingung inda dhalikal masra, saat dia menghadapi kematian itu. Wa inna syaitana aqrabu ma yakun min abdan. Dan syaitan itu sedekat-dekatnya dari Ibnu Adam tatkala kapan? Kapan dia paling dekat-dekatnya dengan Ibnu Adam? Waktu si Ibnu Adam ini menghadapi namanya kematian, inda dhalikal masra. Walladzi nafsi biyadihi. Nah, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, ya, demi Allah. La mu'ayanatu malakil mauti asyaddu min alfi darbatin bisayf. Memandang kepada malaikat maut, melihat malaikat maut itu lebih menakutkan daripada apa? Lebih pedih daripada ditebas 1000 tebasan dengan pedangan. Walladzi nafsi biyadihi la takhruju nafsu 'abdi min ad-dunya hatta yata'allama kullu 'irkin minhu 'ala hiyalihi. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, la takhruju nafsu 'abdin. Ruh seorang hamba itu tidak akan keluar dari dunia ini hatta yata'allama kullu irkin minhu ala hiyali, sehingga semua urat-uratnya itu akan merasakan kesakitan dengan bermacam-macam bentuknya. Ala hiyali. Gharibun min hadits makhulin. Ini hadis dikategorikan hadis gharib. Min hadits makhulin, dari hadisnya makhul. Lam naktubhu illa min hadits Ismail. Kami tidak menulisnya, jadi tidak menghafalnya kecuali dari hadis Ismail bin Ayyash. Jadi ala kulli hal kita diperintahkan untuk mentalkin semayit, orang yang dalam menghadapi sakaratul maut itu kita talkin kalimat la ilaha illallah, basyiruhum, gembirakanlah dia dengan surga, artinya badak. Seorang mukmin itu akan masuk surga itu basyiru, berilah dia kabar gembira tentang surga. Maka di sini disebutkan walladzi nafsi biyadihi la takhruju nafsu 'abdin min ad-dunya hatta yata'allama kullu 'irkin minhu 'ala hiyadihi. Nafsu mukmin, ruhnya seorang mukmin itu tidak akan keluar dari dunia sehingga setiap urat siara badannya itu akan merasakan kesakitan dengan beraneka-aneka macamnya. Faslun qala ulama'una. Faslun hada fasl qala ulama'una, mengatakan ulama'una. Beliau ini madhabnya Maliki, enggak? Qurtubi ini madhabnya Maliki dari Andalus. Talqinul mauta hadhil kalimata sunnatun. Mentalkin seorang yang meninggal itu, mentalkinnya dengan kalimat la ilaha illallah merupakan perkara yang sunnah. Wa talqinul mauta hadhil kalimata sunnatun ma'thuratun amilah bihal muslimun. Merupakan sunnah yang ma'thurah, yang disunatkan, yang datang riwayatnya, amilah bihal muslimun, dan ini diamalkan oleh orang-orang muslim. Tidak nilai itu doang, selepuk dunia diamalkan ini. Maka begitu dia melihat orang yang meninggal, maka ditalkin dengan la ilaha illallah. Kenapa? Wadzalika, yang demikian itu liyakuna akhiru kalamihim la ilaha illallah, supaya menjadi akhir daripada ucapannya di dunia ini la ilaha illallah.
Fayukhtamu lahu bis'adah. Maka dia akan disudahi dengan kebaikan. Sa'adah dengan kegembiraan dan sa'adah, keberuntungan. Karena lamun wah ngucapang la ilaha illallah pada meninggal wah surga wah. Makanya biasakan ke berdasarkan hadis ngone ino, yamutul abdu ala ma 'asha alaihi. Seorang itu akan dimatikan dalam keadaan kebiasaannya yang dia biasakan di dunia. Biasakan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasa dengan ini insyaallah. Nah, biasakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ida tokol, ida tindo, ida leka. Ucapang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waliyadkhula fi umumi qawlihi alaihi salam, supaya dia masuk dalam kategori sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Dakhalal jannah. Nah, ini hadis akhrajahu Abu Daud min hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari hadisnya Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Wa sahhahu Abu Muhammad Abdul Haq. Wal yunabbah al-muhtadaru ala ma yadfa'u bihi syaitan. Hendaklah seorang yang mau meninggal itu diberikan ingatannya atas apa yang akan dianukkan oleh syaitan. Diiringin oleh syaitan. Yitanalkin yang ini syaitan datang lekan sebelah. Sebaliknya, hendak. Terus makanya kita disunatkan untuk menalkinnya. Syaitan dan akan sampai orang-orang yang mau meninggal pun datangin oleh syaitan. Sehingga dalam satu riwayat seorang ulama besar Sufi, dia sudah menulis 100 hujjah tentang wujud Allah SWT, adanya Allah SWT. Ini untuk mempersiapkan untuk kematian ya jemaah, mati 100 hujjah. Datangin kesehatan ini 100 hujjah disiapkan untuk melawan setan. Ya wanti-wanti dalam waktu nana yang menghadapi syaratul maut lawan ini persiapannya 100 hujjah. Begitu dia mau meninggal datangin setan. Keduna hujjah seperti me dalil seperti me. Datangin malik setan. Messi doang lah setan dan percaya. Yang ne ya dalil lain. Sampai buat satu tulisnya apa? Sampai buat setulisnya. Akan makanya seorang gurunya lagi berwudu, gurunya gurunya orang ini yang meninggal ini, seorang alim ini lagi berwudu seorang sufi. Wah, pengennya aku beriman kepada Allah tanpa dalil. Apakah perlu dalil? Tidak perlu dalil. Beriman kepada Allah SWT. Nah, setelah ini wah, yang penilaian oleh setan terlihat. Ini satu hujjah, satu dalil sipangnya untuk melawan setan sewaktu dia mau mati. Lagu selepunnya bau sini tangkal ke setan. Ya, setan aran setan. Maka dari itu di sini makanya kita mengharapkan dengan talqin ini supaya siang mau meninggal ini saudara kita yang meninggal itu yang kita talqin itu supaya mengucapkannya. Dan menjadikan akhir daripada ucapannya itu la ilaha illallah agar dia mendapatkan surga. Fa inna syaitan yata'arradu lil muhtadari liyufsid alaihi aqidatahu. Dia akan mendatangi orang yang lagi sakaratul maut ini untuk merusak akidahnya. Datangnya. Ngono kita talqin datangnya. Setan. Alama ya'ti nanti akan dijelaskan oleh mu'allif nanti. Qurtubi akan menguraikan nanti dia.
Ada di bab-bab setelahnya nanti. Nah, fa idza talaqqanaha al-muhtabaru, jikalau sudah diucapkan, ya, talaqqanaha, ya, artinya sudah mengikuti kita yang mentalkinnya, dia mengucapkan la ilaha illallah wa qalaha, dan dia ucapkan satu kali marratan wahidah, fala tu'adu alaihi. Ya, tekanggo ngulangi ni Malik munah ucapang terdoa dulu. Tak Malik talkin la ilaha illallah nanti wah ucapang dengan misalnya ada kadang-kadang kita dengar dia mengucapkan la ilaha. Ya, kalau bisa kalau dia sudah ucapkan jauhan Malik apa? Beang ini dulu. Ya. Iya, enggak langsung kita. Enggak. Kalau dia sudah ucapkan kan terdengaran, kadang-kadang kita lihat bibirnya itu dah. Dia tidak Malik talqin. Dia tidak berturut-turut talqin. Jangan. Maka di sini disebutkan fa idza talaqqanaha. Ya, kalau dia sudah ucapkan wa qalaha, dan sudah katakan la ilaha illallah marratan wahidah satu kali, fala yu'adu alaihi. Tak boleh kita mengulangi lagi. Doa dulu. Fala tu'adu alaihi lailan bi fajrin. Bagaikan malam dengan fajar. Artinya berturut-turut. Jangan. Wa qad kariha ahlul ilmi al-ikthar min at-talqin. Di sini sebagian ulama tidak menyukai untuk memperbanyak mentalkin mayit ini. Ulama tidak memperbolehkan untuk mentalkinnya berulang-ulang. Menah cukup sekali wah doa ni. Pares Malik menewah kalau dia itu. Maka nanti ada riwayat-riwayat akan disebutkan di sini nanti sama Imam Qurtubi. Wa qad kariha ahlul ilmi al-ikthara min at-talqin. Tidak menyukai separuh daripada ulama al-ikthar memperbanyak talqin kepada semayit. Wal ilhah alaih. Ilhah itu okey, sebut. Nah, ini ilhah ini arane. Meminta dia supaya mengucapkannya. Ucapan. Jangan. Ucapan. La ilaha illallah. Ares. Dah. Wal ilhah itu artinya memintanya terus. Idza huwa talaqqanaha wa fahima dzalika anhu. Wal ilha alaihi idza huwa talaqqanaha aw fahima dzalika anhu. Nah, makanya sebagian ulama itu makruhkan, tidak menyukai memperbanyak nalkinnya atau mengimbau, artinya memintanya supaya mengucapkannya. Idza huwa talaqqanaha, jikalau dia sudah mengucapkannya. Dia tekanggo Malik nurut-nurut aw fahima dzalika minhu, atau fahima dzalika anhu, atau dia memahami darinya. Kan kadang-kadang dengan yang namanya dengan apa narani sakaratul maut, ini sakarat diambil daripada syukur itu orang yang mabuk kalau marah dengan mabuk ya kan, ini sendiri ini. Dalam misalnya kita itu yang ucapan begitu kita talkin dia bikang nabi wirne. Doa dulu. Doa dulu. Qala Ibnu Mubarak, mengatakan Ibnu Mubarak, ini seorang tabi'in, Ibnu Mubarak, laqinul mayyita la ilaha illallah fa idza qalaha fad'uhu. Talkinlah seorang yang mau meninggal itu la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah. Dan apabila dia sudah mengucapkannya, mengatakannya, fad'uhu, tinggalkan. Biarkan dia. Dia talkin Malik. Qala Abu Muhammadin Abdul Haq, mengatakan Abu Muhammad Abdul Haq, wa inna ma dzalika li'annahu yukhafu alaihi idza lujja alaihi aw lajja alaihi biha ay yatabarrama wa yatjara. Yang demikian itu kenapa? Li'annahu, karena yukhafu alaihi, ditakutkan atasnya, idza lajja alaihi, dia kalau sudah berturut-turut disuruh yang ucapangnya, padahal wah ucapang sekali terus Malik kita takutnya ayyatabarrama wa yatjar, dia menjadi kesal, tidak suka dan kesal dia. Ini yang ditakutkan. Salah walaupun dia melendekku terus
Parah Malik lebih parah Malik karena si harpang teh itu nggunakan ngucapan karena kita selalu mengendang lah iya terus ucapan ndek ku ngene pengen deh no ya kadang-kadang biasa bisa jadi karena terlalu banyak kita itu meminta kepada untuk mengucapkannya bosan ya lu ini yang ditakutkan. Nah dalam keadaan yang demikian itu wa yuthaqilu syaitanu alaihi, syaitan akan membuat dia berat untuk mengucapkannya. Sulit untuk mengucapkannya. Kalau dia sudah ucapan sekali, udah ya. Nah. Wa yuthaqilu syaitanu alaihi, syaitan akan membuat dia berat untuk mengucapkannya, sulit untuk mengucapkannya. Fayakuna sababan li su'il khatimah. Dengan sebab itu dia akan mendapatkan khatimah su', kesudahan yang tidak diinginkan, yang jelek, ya, sudahan yang tidak baik. Wa kadzalika amara Ibnu Mubarak an yuf'ala bihi. Begitu juga Ibnu Mubarak yang tadi mengatakan lakinul mayyit la ilaha illallah fa idza qalaha fad'uhu. Ibnu Mubarak ini begitulah Ibnu Mubarak meminta supaya dilakukan kepadanya yang demikian itu. Artinya dendek netenu memawahenu wah mukuahenu ngene lamun kum mate talkin aku la ilaha illallah lagu dendek ulang-ulang enggak. Qala Al-Hasan bin Isa, mengatakan Al-Hasan bin Isa qala li Ibnu Mubarak, mengatakan Ibnu Mubarak kepadaku. Hasan bin Isa ini mengatakan kayaknya ini muridnya Ibnu Mubarak, lakini yakni syahadah, talkinlah aku syahadah wala ta'ud alayya, jangan engkau ulangi atasku. Nah, illa kecuali an atakallama bi kalamin tsani. Kalau aku sudah mulai berbicara tentang mengucapkan sesuatu yang bukan syahadah, baru talkin aku malikan. Talkin aku. Kecuali kalau aku sudah ngomong omongan yang bukan syahadah yang lain, talkin aku malik. Lagu lamun ndek talkin. Cukup sekali. Ini Ibnu Mubarak mengatakan kepada muridnya yang bernama Hasan bin Isa. Doai dulu. Ini ya. Jangan diulang-ulang ilhah, makanya tidak disukai sama ulama itu. Ilhah ini. Ini makan ilhah, ini keanggo. Meminta supaya dia ucap terus ya. Dorong te doang ya, dorong te doang tenenu. Yang tak tene parana tenu ucapan jangan. Entah talkin sekali itu doa aja. Mungkin dia mengucapkannya nanti. Ditakutkan itu yang ditakutkan. Karena kalau yang ditakutkan apa yang ditakutkan dalam karena kita dorong dia terus, ayo ucapkan. Bisa jadi dia tuh marah nanti. Dan itu menyebabkan nanti si syaitan akan membuat lidahnya itu berat untuk mengucapkannya. Dan dengan sebab itu nanti dia akan menjadi khatimah su', kesudahan yang tidak baik. Ya? Wal maqsud ayyamut ar-rajulu wa laysa fi qalbihi illa Allah azza wa jalla. Tujuan daripada talqin ini apa? Supaya seorang itu mati dan tidak ada di hatinya itu kecuali siapa? Allah azza wa jalla. Li'anna al-madar 'ala al-qalbi, karena semua itu menurut hatinya seseorang. Berkisar pada hati. Nah. Wa amalul qalbi huwa alladhi yunzaru fiha. Dan perbuatan atente ino, ucapan atente inolah yang dipandang. Wa takunnu najata bihi. Dan itulah penyebab keselamatan teh. Wa amma harakatul lisan, sedangkan ucapan, gerakan lidah, duna an takuna tarjamatan amma fil qalbi, tanpa menterjemahkan apa yang ada di dalam hatinya itu, bala faidatalah. Bala faidata fiha. Dan ada faedahnya. Nah, semuanya itu tergantung hatinya. Nah, maka tujuannya itu supaya dia itu memang benar-benar di dalam hatinya itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Makanya disebutkan di sini wa amma harakatul lisan, sedangkan gerakan lidah atau ucapan lidah itu duna an takuna tarjamatan amma fil qalbi, tanpa merupakan terjemah apa yang ada di dalam hati, fala faidata fiha, tidak ada faedahnya, wala ibara indaha, ini tidak dipandang. Yang dipandang yang di dalam hati. Karena makanya tujuan daripada talqin itu apa? Tujuan supaya dia mengucapkan. Lalu mengucapkan kan berarti dia itu sudah menterjemahkan apa yang ada di dalam hatinya. Bahwa masih dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Tujuan kita mentalkin itu supaya dia ingat kepada Allah. Begitu dia ingat, dia terjemahkan dengan ucapan. Atau kadang-kadang kita mendengar kalimat Allah doang, Allah ini. Kita tidak dengar selain pun apa? Kita tidak dengar la ilaha illallah, cuma Allah, kalimat Allah. Makanya itu menerjemahkan apa di dalam hatinya. Bahwa dalam hatinya masih ada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab ini makanya nek anggota ulang-ulang nalkinnya. Disebutkan di sini kariha ahlul ilmi. Separuh ulama tidak menyukai untuk memperbanyak nalkin semayitnya. Wal ilhah, dan meminta supaya dia mengucapkannya terus tenda yang lain. Kadang-kadang takutang temar singone ini. Kena ngendek kemele ngene. Itu orang ya bisa jadi karena bosan dia lon kan, bosan yang ya. Qultu, ini Imam Qurtubi mengatakan apa? Qultu, aku katakan wa qad yakunu talqinu bi dzikril hadits 'inda ar-rajulil alimi. Terkadang talqin itu dengan talqin tidak mengingatkan kalimat la ilaha illallah. Terkadang dengan hadis, kalau dia itu merupakan orang yang ahli hadis, orang yang suka menuntut hadis, yang menuntut ilmu, yang dia orang itu memang dia itu ahli hadis, terkadang talqin itu bidzikril hadis, dengan menyebutkan hadis, indar rajulil alim, di sisi orang yang alim tentang hadis. Kama dzakara Abu Nuaimin, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nuaimin, anna Aba Zar'ata, bahwasanya Aba Zar'ah kana fi suq. Beliau itu ada di pasar waktu itu. Wa indahu Abu Hatimin, dan ada di hadapannya Abu Hatim. Wa Muhammad bin Salamah, dan Muhammad bin Salamah, semuanya ini ahli hadis doang ini. Abu Zar'ata ahli hadis. Abu Hatim ahli hadis. Muhammad bin Salamah juga ahli hadis. Wal Mundhir bin Syadhan wa jama'atun minal ulama. Dan di sana ada di dekat beliau itu Wal Mundhir bin Syadhan, dan beberapa orang daripada ulama-ulama yang dekat dengan beliau. Fadzakaru, karena si Abu Zar'ah ini orang yang lagi menghadapi sakaratul maut, fadzakaru hadits at-talqin. Di sini ulama-ulama yang di dekatnya itu pada menyebutkan, mengingatkan tentang hadis talqin. Tidak ada talqinnya apa? Cuma dia diuraikan hadisnya. Fadzakaru hadits at-talqin. Fastahyu min Abi Zar'ata. Mereka itu malu dari Abu Zar'ah, karena Abu Zar'ah ini orang yang alim tentang ilmu hadis. Faqalu, di sini mulailah mereka itu mengatakan, ya ashabana, wahai sahabat-sahabatku, ta'alau natadzakarul hadis. Ayo kita mulai menguraikan hadis-hadis. Mari masing-masing mengungkapkan hadis yang dihafal. Sebutan hadis yang hafal. Qala Muhammad bin Salamah, mengatakan Muhammad bin Salamah yang hadir di dekat Abu Zar'atah yang lagi sakaratul maut. Dia mengatakan apa? Haddatsana Ad-Dhahhak bin Makhladin. Qala haddatsana Mu'asimin, qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far an Shalih bin Abi Gharib wa lam yujawizhu. Sampai itu ndak terus ang hadis ni. Padahal ada kelanjutan ini. Qala haddatsana Ad-Dhahhak, memberitakan Dhahhak Ibn Makhlad. Begitu juga Abu Asim. Qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far dari Shalih bin Abi Gharib, sampai Shalih bin Abi Gharib teduk ya.
Dia lanjutan ya sanad ni no. Nah, terus Abu Hatim waktu itu ada yang di dekatnya juga mengatakan apa? Haddatsana Bundarun. Mereka haddatsana Bundarun. Qala haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Gharib walam yujawiz. Sampai Abi Gharib doang tanya. Sampai itu non dia terusangnya. Wal baqun sukutun. Dan orang-orang yang ada ulama-ulama yang di sekelilingnya pada diam semua. Cuma dua dengan ini doang si nguraian hadis ini. Kami telah diberitahukan oleh Dhahhak bin Khalid. Begitu juga Abu Asim. Beliau mengapa? Dari Abu Asim meriwayatkannya dari Abu Asim dan beliau juga Abu Asim meriwayatkan dari Abdul Hamid bin Ja'far dari Salih bin Abi Gharib. Doa. Begitu juga Abu Hatim mengatakan qala hadatsana Bundarun. Qala hadatsana Abu Asim an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Gharib wa lam yujawizu. Sampai itu doang kan. Wal baqun sukut. Orang-orang yang di sekelilingnya ulama-ulama yang hadir pada waktu itu yang di dekat Abu Zar'ah yang lagi menghadapi sakaratul maut ini pada teduk selepunnya. Faqala Abu Zar'atah. Di sini bagi Abu Zar'atah yang lagi sakaratul maut, yang lagi menghadapi sakaratul maut mengatakan apa? Wa huwa fis suq. Dia ada di pasar waktu itu. Dia mengatakan apa? Haddatsana Abu Asimin. Padahal dia dari sakaratul maut ini. Orang ahli hadis dengan haddatsana Abu Asimin an Abdul Hamid bin Ja'far an Salih bin Abi Gharib. Sampai itu an Salih bin Abi Gharib. Lanjutannya ya kan? An Katsir bin Murrah al-Hadrami. An Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal qala Mu'adz mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Betul dah ini yang pernah meninggal Abu Zar'ah. Nah, Abu Zar'ah yang menguraikan hadis ini. Ya. Oke, datang jadi lagi le pasar ini lagi keadaan apa? Sakaratul maut. Datanglah saudara saya, teman-temannya yang ahli ilmu, yang teman-temannya yang pada ahli hadis. Ndek talqin ya la ilaha illallah, ndek dengan la ilaha illallah. Uraiannya hadis-hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Zar'ah. Nah, pertama uraiannya saya Muhammad bin Salamah mengatakan qala hadatsana Dhahhak qala sampai an Salih bin Abi Gharib doa. Begitu juga Muhammad Abu Hatim hadatsana Bundarun sampai mengatakan qala hadatsana an Salih bin Abi Gharib doa. Sambungnya si Abu Zar'ah an Salih bin Abi Gharib an Katsir bin Murrah al-Hadrami an Mu'adz bin Jabalin. Ini padahal dia dalam keadaan sakaratul maut. Ini apa ini? Yang uraian hadis ini mengatakan apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Apa itu? Mana ucapan la ilaha illallah dakhala al-jannah? Yang pernah meninggal. Nah, makanya ndek selamanya kita mentalkin orang itu kadang-kadang dengan kalimat ini langsung. Bahkan dengan hadis. Belum ahli hadis. Mereka kan itu jarang sih ngono deh. Maka kita ini kembali kepada apa yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Duru mautakum walakinuhum la ilaha illallah. Hadirilah saudara-saudaramu yang lagi meninggal, yang mau meninggal, yang lagi sakaratul maut, dan lakinuhum. Talkinlah mereka dengan la ilaha illallah. Begitu dia menyebutkan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah wa fi riwayatin harramahullahu an-nar. Dalam satu riwayat dia nyebutannya ini. Saya Abu Zar'ah mengatakan apa? Harramahullahu 'alan nar. Allah mengharamkan atasnya api neraka. Tuwfiya rahimahullah taala. Ia tak meninggal setelah mengucapkan hadis ini meninggal. Ini orang ahli hadis ini kan orang ulama ini lain marak kita itu makanya disunatkan kita mentalkin mengingatkan mayit itu untuk mengucap la ilaha illallah agar dia menjadikan akhir daripada ucapannya di dunia ini adalah la ilaha illallah supaya dia mendapatkan meraih yang namanya surga. Wa yurwa an Abdullah bin Shabramah annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Shabramah annahu qala
dakhaltu ma'amir asy-Sya'bi. Aku datang masuk dengan Amir asy-Sya'bi maridan. Dakhaltu ma'amir asy-Sya'bi maridan. Maridan na'uduhu. Fawajadnahu lamman bihi. Aku datang masuk dengan bersama Amir bin Sya'bi memasuki seorang yang lagi keadaan sakit. Na'uduhu untuk menjenguknya. Ala? Oh, bagus. Ala maridin bagus. Atau maridan. Bau doang doanya. Takdirnya no. Dinamakan dengan mansuban ala naz'il khafid. Bau doang. Jadi alana maridan katanya. Ala maridin ya pas ini. Dakhaltu ma'a Amirin asy-Sya'bi. Aku masuk dengan Amirin Sya'bi. Memasuki seorang yang lagi sakit. Ala maridin. Na'uduhu untuk menjenguknya. Awajadnahu lamman bihi. Kami menemukan di sekelilingnya banyak orang. Lamman itu perkumpulan, jamaah. Lamman bihi. Kami menemukannya di sekelilingnya banyak orang. Warajulun, dan di sana ada seorang, seorang pemuda, yulakinuhu syahadah, mentalkinnya syahadah. Wa yaqulu lahu, dia mengatakan kepada seorang yang sakit ini, la ilaha illallah wa huwa yukthiru alaihi. Dia lagu terus memperbanyak menalkinnya, terus menerus ditalkin dengan la ilaha illallah, mendak-mendak la ilaha illallah. Faqala lahu Sya'bi, mengatakan Imam Sya'bi di sini apa ngatakan? Irfaq bihi. Irfaq bihi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan ini. Ini dia terlalu banyak mental. Fatakallamal marid. Begitu dikatakan pelan-pelan oleh Imam Sya'bi, di sini si marid ini, orang yang sakit ini berbicara, mengatakan apa? Waqala, in tulakinni aw la tulakinni. Baik kalian mau mentalkinku atau tidak mentalkinku, fa inni la ad'uha. Ketahuilah sesungguhnya aku tidak akan meninggalkannya. La ilaha illallah ini. Artinya mentalkin atau tidak mentalkin tetap aku ucapkan ini. No. Makanya dendek balak ni Imam Sya'bi, dendek terus ya no. Di sini bakal begitu bila mendengar Imam Sya'bi mengatakan irfaq bihi, pelan-pelan ini dendek terlalu anu. Di sini seorang yang sakit ini, si jenguknya ini mengatakan apa? Baik kalian mau mentalkinku, aku tidak akan meninggalkannya. Artinya tetap ku ucapannya la ilaha illallah, tetap ku. Faqala Sya'bi, di sini Imam Sya'bi mengatakan apa? Alhamdulillahilladzi najja sahibana hada. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan saudara kami ini. Najja sahibana hada. Wa qila lil Junaidi rahimahullahu taala inda mauti. Dikatakan kepada Imam Junaid. Imam Junaid ini seorang ahli sufi ini, enggak? Junaid rahimahullahu taala inda mautihi, tatkala dia itu mau meninggal, kul, katakan la ilaha illallah. Imam Junaid kenanya. Imam Junaid ini ahli sufi dengan ulama boleh. Nah. Faqala, kul ngene. Katakan hai Imam Junaid la ilaha illallah. Apa yang Imam Junaid? Faqala ma nasituhu fa'adhkuruhu. Aku tidak melupakannya sehingga aku menyebutnya. Artinya aku tidak kuah ngelupa yang ini, apa suruh aku nyebut yang ini. Tidak pernah aku melupakannya sehingga kamu menyuruh aku menyebutnya karena aku tidak pernah melupakannya. Nah, mana situhu fa'adhkuruhu. Selamanya aku tidak pernah melupakannya sehingga aku harus menyebutnya. Aku tidak melupakannya. Nah, Imam Junaid orang ahli sufi, orang ulama belik ini. Imam Junaid ini dah. Qala rahimahullah taala qultu la budda min talqil mayyit wa tadhkirihi min talqinil mayyit wa tadhkirihi syahadatan. Tidak boleh, tidak harus bagi kita itu mentalkin seorang mayit wa tadhkiri syahadah, mengingatkannya tentang syahadah.
Wa in kana ala ghayati min at-tayaqqud, sekalipun dia kita lihat dalam keadaan siap-siap, artinya sedang dalam keadaan sadar. Faqad dzakara Abu Nu'aim al-Hafidh min hadits makhul an Wathilah bin Asqa' an Nabi sallallahu alaihi wasallam uhduru mautakum wa laqinuhum la ilaha illallah. Telah menyebutkan Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyatul Awliya min hadits makhul, dari hadits makhul an Wathilah bin Asqa' an Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uhduru mautakum, hadirilah saudara-saudaramu yang menghadapi kematian, walaqinuhum, dan talkinlah mereka itu la ilaha illallah, basyiruhum bil jannah, dan bahagiakanlah mereka itu dengan surga, berikan dia kabar baik tentang surga. Fa innal hakima minar rijali wan nisa, sesungguhnya orang yang bijaksana dari kalangan laki-laki dan perempuan, yatahayyaru inda dalikal masra, dia itu akan bingung tatkala dia menghadapi namanya kematian. Wa inna syaitan aqrabu min ibni Adam inda dalikal masra, dan syaitan itu lebih dekat kepada ibnu Adam tatkala dia menghadapi kematian. Walladzi nafsi biyadihi la mu'ayatun malikil maut ashaddu min alfi darbatin bisayf. Ada hadis masih seperti ini. Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, sesungguhnya la mu'ayanatu, melihat, memandang kepada malaikat maut itu, ashaddu min alfi darbatin, lebih mengerikan daripada, atau lebih sakit daripada tebasan 1000 tebasan dengan pedang. Walladzi nafsi biyadihi la takhruju nafsu 'abdin min ad-dunya hatta yata'allama kullu 'udwin minhu 'ala hiyalihi. Demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, la takhruju, tidak akan keluar ruhnya seorang hamba min ad-dunya, dari dunia ini, hatta yata'allama, sehingga dia merasakan sakit. Merasakan apa? Kullu udwin, tiap-tiap anggotanya itu merasakan sakit, sesuai ala hiyalihi. Wa ruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadara malakul mauti rajulan, mendatangi malaikat maut, mendatangi seseorang. Qala fanadhara fi qalbihi, qala Rasulullah fanadhara fil qalbi, lantas dia melihat hatinya orang yang didatangi ini, orang yang lagi mati, yang mau meninggal ini. Dilihat di hatinya, falam yajid fihi syai'an, dia tidak menemukan sesuatu dalam hatinya. Dalam hatinya gitu, hatinya dia narak. Wala kalimat la ilaha illallah dia narak. Papakka lihyaihi, di sana dia lihyaihi ini jagot, dagung sekarang, jagot ini, dibelah. Wajada tarafa lisanihi, dan ditemukan di ujung lidahnya, lasikan, yang melengket, bihankihi atau bihanakihi, yang melengket dengan tenggorokannya, yaqulu la ilaha illallah, artinya dia nyebut dia apa mesi la itu manusia ugul beruna sampai le tenggorokannya, dia tak ada daya dia la ilaha illallah. Setelah diperiksa hatinya dia narak, ternyata ni tak nyangkut ni, nyangkutlah angkino atas lekan tenggorokan ya, ujung daripada apa, daripada lisan ini, lekan pada lidah ini dalam. Di sana ditemukan la ilaha illallah. Faghufira lahu bi kalimatil ikhlas, dan di sana Allah mengampuninya dengan sebab ini. Padahal nek manu capang ya Pak. Apa lagi nu capang. Dan lah malaikat mete-mete malaikat. Ini periksaannya dulu malaikat. Dibuka hatinya, ternyata tidak ditemukan apa-apa dia. Ternyata begitu dipecah dia punya jagut. Dagu ini dilihat di ujung lisannya, yang bagian dalam, ya, di tenggorokannya, di sana ada yang nyangkut lah kalimat la ilaha illallah, nyangkut, nek mana sempat mengucapkannya. Dengan sebab ini Allah mengampuninya. Padahal nek mana ucapan, ya. Dzakara Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Muhtadharin bi isnadihi. Ini hadis disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Muhtadharin, dalam kitabnya Al-Muhtadharin. Al-Muhtadharin itu orang-orang yang datangi oleh kematian, bi isnadihi, dengan sanadnya. Wa kharraja At-Tabarani bi ma'nahu wa sayati fi akhir abwabil jannah insyaallah taala. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani bi ma'nahu, dengan maknanya, wa sayati fi akhir abwabil jannah insyaallah, dan ini akan datang nanti di akhir
abwabil jannah. Bab yang menerangkan tentang surga. Tidak datang bab tentang surga. Karena akan diuraikan nanti hadis-hadis ini sendiri pun. Ala kulli hal, kesimpulannya, kita disunatkan untuk mentalkin si mayit. Tujuannya apa? Supaya dia itu meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Ante ne mengucapkan kalimat la ilaha illallah berdasarkan hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah." Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Ini tujuannya. Ya? Dan kita tidak boleh terus-terus mengulangi, meminta kepada semayat untuk mengucapkannya. Udah sekali. Kalau dia sudah ucapkan, tinggalkan. Nanti berjelang berapa, baru ditalkin lagi. Ya, kayak gitu. Jadi hukumnya ini sunnah mentalkin semayat ini. Dah. Mudah-mudahan, insya Allah kita ini, makanya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kan tahu tak Abdul Dzikri, Abdul Dzikir itu adalah la ilaha illallah. Ante ini akhir daripada ucapan telek dunia ini la ilaha illallah. Dan akhir daripada ucapan la ilaha illallah. Dia tokol, dia leka, dia manu sambil nunggu langganan dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dendek. Lupa namanya berzikir. Terutama la ilaha illallah. Ante terbiasaan. Maka dalam satu hadis yang tadi, orang itu akan dimatikan dalam keadaan kebiasaannya di dunia. Dia biasa mengucap la ilaha illallah, insyaallah gampang yang mengucapkan la ilaha illallah. Akhir hayatnya dah. Allah Subhanahu wa taala ilmu tam, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi majlisina hada. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasara fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaka. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.